Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Rani, aku tutor dari BBV untuk bidang matematika. Hari ini aku akan memberikan suatu tips dari soal limit. Okay. Jadi, di materi hari ini aku akan membahas satu soal di limit, yaitu ketika limit menuju hingga, di mana limit tersebut mengandung sebuah akar. Oke. Jadi, cara yang paling mudah kita gunakan itu dengan menggunakan cara cepat. Jadi, secara manual lah, itu kan kita harus mengalihkan dia dengan sekawannya. Dan itu cukup lama untuk menyelesaikannya. Oke. Sekarang kita lihat untuk penggunaan cara cepatnya. Oke. Di sini aku punya limit X menuju 0 dengan 2X per 3 min akar dari 9 min X. Oke. Untuk setiap soal limit, ketika limitnya adalah limit hingga, itu kita coba substitusikan dulu ke dalam persamaannya. Apakah dia bernilai 0 per 0, atau angka per 0, atau yang membuatnya menjadi hingga. Intinya adalah bagian dari penyebutnya ini tidak boleh 0. Kenapa penyebut itu tidak boleh 0? Karena apapun kalau dibagi dengan 0, dia akan menuju suatu tak hingga. Oke, kita akan cek dulu. Oke, ketika limitnya kita masukkan dengan X menuju 0, berarti itu akan menjadi 2 kali 0 dibagi 3 min akar ya kan kita bagi dengan 3 min akar 9 min X. Oke. X-nya kita ganti dengan 0. Oke. Oke. Berarti yang atas 2 kali 0, dia adalah 0, 3 dikurang, berarti setara dengan 9 kurang 0 itu akar 9. Oke, berarti 0 per 3 kurang akar 9. Akar 9 adalah 3. Oke, berarti dia adalah bentuk 0 per 0. Oke, ketika bentuk 0 per 0, maka kita harus menggunakan metode lain. Oke, kalau dia akar, berarti metode yang kita gunakan itu adalah metode kali sekawan. Oke, di sini akan saya permudah lagi untuk perkalian sekawannya. Oke, jadi ketika kita punya ini, oke, limit X menuju 0, 2X per 3 dikurang akar 9 min X. Oke. Oke, kita tulis ulang dulu limitnya. Oke, setelah itu, di sini ada cara cepatnya. Langkah pertamanya, tentukan turunannya. Jadi di saat kalian menentukan turunan, itu anggap kita nggak punya akar. Oke, berarti anggap nggak punya akar, yang atas itu adalah 2X, yang bawah berarti kalau kita anggap dia tidak punya akar, itu 3 dikurang, tapi dalam kurung ya teman-teman ya, 9 dikurang X. Berarti turunan dari 2X itu adalah 2. Betul ya? Turunan dari 2X adalah 2. Kenapa 2? Oke, karena di sini X-nya pangkat 1. 1 kurang 1 berarti X pangkat 0. X pangkat 0 itu setara dengan 1. Berarti 2 kali 1 dia akan tetap sama dengan 2. Kemudian bagian bawahnya. Oke. Gimana sih maksudnya? Pasti pada bingung kan, gimana anggap nggak punya akar? Oke. Let's say kita akan hilangkan akarnya. Berarti kita punya 3 min 9 min X. Seperti ini aja. Jadi akarnya kita buang, kita ganti dengan tanda kurung. Kenapa harus pakai tanda kurung? Karena nanti akan menjadi beda makna nih. Ketika saya nggak pakai tanda kurung, berarti jadi 3 min 9 min X. Itu akan beda dengan 3 min akar 9 kurang X. Oke, kalau yang ini berarti jadi 3 dikurang 9 ditambah X. Di situ jelas perbedaan antara min X dengan positif X-nya. Oke. Dan ini yang akan kita turunkan. Oke. 3 diturunkan
akan jadi 0. Oke, ini saya perpanjang dulu. Oke, berarti 3 dikurang 9 ditambah X. Begini ya. Oke, ini yang akan kita turunkan. Maka turunan dari 3 kurang 9 ditambah X adalah, oke. Berarti 3 turunannya adalah 0. Karena dia nggak punya X, berarti turunannya adalah 0. Min 9 juga sama, dia tidak punya X, maka turunannya juga sama dengan 0. Oke, kita punya X nih. X turunannya berapa ya? X itu adalah turunannya 1. Oke, maka yang ini akan setara dengan 1. Oke, sudah diturunkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cross-check dulu nih teman-teman. Bagian mana yang punya akar? Oke, di sini dikatakan bagian yang jadi yang poin kedua cara cepatnya itu adalah kalikan sekawan. Oke, jika posisi akar di bawah, maka sekawannya diletakkan di bagian atas dan sebaliknya. Oke, pada soal yang punya nilai akar itu adalah bagian bawahnya. Berarti sekawannya akan diletakkan di bagian atas. Oke, ada yang masih ingat apa itu sekawan ya? Oke, jadi sekawan itu ketika kita punya sesuatu yang akar, oke, dia itu adalah suatu kebalikannya. Jadi kalau 3 plus akar 4, misalkan gitu ya, maka sekawannya adalah 3 min akar 4. Jadi hanya berbeda pada operasinya saja. Kalau dia plus menjadi minus, dari minus menjadi positif. Hanya itu saja perbedaannya. Oke, di sini operasinya itu ada 2 kalau kita lihat. Ada 3 min, kemudian akar 9 min. Yang perlu kita rubah operasinya itu adalah yang di luar akar. Jadi yang di dalam akar itu tidak perlu kalian rubah. Jadi biarkan saja di dalam bentuk 9 min X yang di dalam akar. Yang perlu dirubah adalah yang di depan akar setelah angka 3. Berarti dia menjadi 3 plus, begitu ya, akar dari 9 X. Sorry. 9 min X. Oke. Seperti itu. Oke. Sudah? Berarti ketika dia dibagi 1, berarti akan sama dengan yang atasnya saja ya. Berarti akan setara dengan limit 2 dikali 2 dikali 3 plus akar 9 min X. Gini. Oke. Berarti sekarang kita akan masuk ke dalam tahap terakhir. Jadi tahap pertama sudah terlalui, yaitu menentukan turunan dengan menganggap kita nggak punya akar. Lalu bagian kedua adalah kita kalikan sekawan dengan posisi yang berlawanan. Ya, jika akarnya ada di bawah, maka sekawannya nanti akan ada di atas. Begitu sebaliknya. Oke, sudah begitu. Sekarang adalah saatnya untuk apa? Kita substitusikan. Jadi nilai X itu akan kita ganti dengan nilai 0. Oke, maka 2 dikali 3 tambah akar 9 kurang 0. Berarti setara dengan 2 dikali 3 ditambah 9 tambah 0. Sudah pasti 9 ya. Setara dengan akar 9. Oke, berarti sama dengan 2 dikali 3 ditambah akar 9 adalah 3. Berarti dia adalah 2 kali 6. Yaitu setara dengan 12. Oke, maka jawabannya adalah yang C, yaitu 12. Oke. Jadi saya ulas lagi. Jadi untuk materi limit dengan limit menuju hingga, kemudian dengan akar, tahap pertamanya adalah substitusikan dulu nilai limit menujunya
Jika hasilnya adalah angka dibagi 0 atau 0 per 0, intinya adalah bagian penyebutnya itu 0, yang menyebabkan dia menjadi tak hingga, maka kalian boleh menggunakan metode cara cepat ini, yaitu dengan menggunakan pertama tentukan turunannya dengan anggap dia tidak punya akar, lalu setelah itu kita kalikan dengan sekawannya. Setelah dikalikan sekawan, apakah ada yang bisa disederhanakan? Setelah itu baru disubstitusikan lagi kembali dengan limit X menuju berapa ini. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Thank you.